Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alyana Nurfadila dengan NIM 11026240012 dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Penerapan Mindful Eating dalam mengurangi obsesi makan pedas pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Penelitian ini menggunakan struktur IMRAT atau Introduction, Method, Result, and Discussion, and Conclusion. Selamat menyaksikan. Dalam pendidikan khusus, anak dengan gangguan emosi dan perilaku seringkali menghadapi tantangan berupa kesulitan meregulasi emosi, mengendalikan diri, serta mengekspresikan diri. Nah, respon dari tantangan tersebut seringkali berupa makan emosional atau emotional eating, yaitu kecenderungan seseorang untuk makan berlebih atau sedikit makan karena menghadapi tekanan psikologis. Emotional eating ini juga sering dipahami sebagai mekanisme coping ketika stres atau mekanisme coping stres yang maladaptif karena memberikan kenyamanan sesaat namun berdampak panjang yang kurang baik bagi kesehatan fisik maupun psikologis. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa stres dan depresi ini sangat erat kaitannya dengan perilaku makan emosional. Penelitian ini dilakukan oleh Fayasari dan Lestari tahun 2022 serta Titandi tahun 2022. Nah, studi internasional ini juga menegaskan ternyata ada strategi alternatif yang bisa digunakan untuk menekan atau menurunkan perilaku tersebut melalui mindful eating yang lebih adaptif pendekatannya. Namun sayangnya, kajian tentang mindful eating pada anak dengan gangguan emosi perilaku ini masih sangat terbatas dan sangat minim. Oleh karena itu, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mindful eating dalam menurunkan kecenderungan emotional eating pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Mini riset atau penelitian ini menggunakan desain studi kasus observasional dengan pendekatan single case research dan single subject research SSR, yaitu sebuah penelitian atau pendekatan penelitian yang hanya memiliki satu subjek atau satu case kasus untuk diteliti lebih dalam. Subjek penelitian ini adalah seorang anak remaja berusia 18 tahun yang teridentifikasi memiliki gangguan emosi dan perilaku dan gangguan hambatan penglihatan, tanpa menyebutkan identitas personal untuk menjaga kerahasiaan. Instrumen yang digunakan pada metode riset ini yaitu meliputi ABC chart untuk mencatat antecedent, behavior, consequence. Antecedent itu pemicu perilaku, lalu perilakunya, lalu setelah perilaku itu ada konsekuensi apa, serta checklist mindful eating. Jadi ini dikolaborasikan untuk memantau keterlibatan anak dalam intervensi. Jadi kita melihat frekuensi, juga catatan ya oleh orang tua ataupun observer. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu A, B, A. Yaitu A1 sebagai baseline observasi perilaku makan tanpa intervensi. Yang kedua, B atau intervensi, penerapan strategi mindful eating seperti meliputi makan perlahan, mengenali rasa lapar, serta fokus pada rasa makanan. Yang ketiga, follow up atau A2, yaitu observasi dilakukan setelah intervensi dihentikan untuk melihat apakah terdapat perubahan atau angkanya atau frekuensinya itu sama bertahan. Analisis yang dilakukan pada data yang sudah tadi kita dapatkan itu melalui visual, grafik frekuensi perilaku, serta deskripsi naratif perubahan yang terjadi. Nah, ini merupakan tabel yang kita gunakan untuk mencatat frekuensi juga perilaku anak. Lalu setelah tabel ini dibuat, kita buat menjadi analisis visual grafiknya. Nah, visual grafiknya seperti ini. Lalu penjelasannya yaitu temuan utama menunjukkan bahwasanya adanya penurunan nih dari frekuensi emotional eating selama fase intervensi dibandingkan fase baseline. Pola perubahan terlihat sangat konsisten, perilaku makan emosional ini lumayan menurun saat mindful eating diterapkan, namun sedikit meningkat kembali pada fase follow up. Jadi ringkasan datanya seperti ini. Yang pertama baseline, yaitu fase sebelum diintervensi, itu rata-rata kejadian anak makan makanan pedas itu hampir setiap hari, yaitu 5-6 kali per minggu.
Lalu ketika diberikan intervensi, itu menjadi turun sekitar 2 sampai 3 kali kejadian per minggu. Lalu pada fase follow up atau setelah intervensi dihentikan, perilaku atau frekuensinya ini naik menjadi 3 sampai 4. Namun kenaikan ini masih lebih rendah daripada fase baseline tadi. Data ini menunjukkan bahwasanya adanya tren positif bahwa mindful eating berkontribusi pada penurunan makanan pedas pada anak, gangguan emosi dan perilaku. Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan mindful eating dapat berfungsi sebagai mekanisme coping yang lebih adaptif dibandingkan makan makanan pedas tadi bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, mindful eating ini berarti bisa menjadi salah satu strategi alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Temuan ini tuh sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran mindfulness dalam mengurangi emotional eating atau distress emosional. Penelitian ini dilakukan oleh Benhart tahun 2021. Lalu di Indonesia sendiri ada konteks lokalnya nih juga mendukung, di mana ternyata ada penelitian menunjukkan bahwasanya stres akademik ini juga menjadi faktor resiko emotional eating pada remaja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Maharani dan Komsan tahun 2024. Namun sayangnya temuan ini atau penelitian yang saya lakukan ini sangat terbatas pada konteks satu anak saja dengan durasi intervensi yang juga cukup singkat, yaitu 6 minggu. Sehingga generalisasi yang dilakukan itu harus hati-hati karena terdapat keterbatasan berupa adanya kelompok kontrol seperti faktor lingkungan yang mungkin juga mempengaruhi hasil atau kondisi psikologis dan fisik anak. Misalnya anak memiliki alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Meski demikian, mini riset ini dapat memberikan indikasi awal bahwa mindfulness ini atau mindful eating layak dipertimbangkan sebagai salah satu strategi alternatif yang praktis dan sederhana dalam layanan pendidikan khusus. Ini merupakan salah satu contoh dari jadwal menu makanan dan contoh dari makanan yang bisa digunakan. Di sini kita menggunakan sandwich karena sandwich memiliki banyak tekstur dari rotinya, dari sayurnya, dari dagingnya juga. Jadi yang dapat disimpulkan bahwasanya mindful eating ini dapat berpotensi menurunkan emotional eating atau kecenderungan obsesi makanan pedas pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Implikasi praktisnya bisa digunakan oleh para guru atau pendidik khusus, juga terapi, juga orang tua untuk dapat mengintegrasikan strategi sederhana mindful eating dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di tempat terapi, ataupun di rumah secara konsisten dan berkelanjutan. Potensi pengembangan penelitian ini diharapkan dapat ada penelitian selanjutnya yang lebih memperluas sampel, lalu dengan durasi yang lebih panjang, serta menguji efektivitas mindful eating dalam konteks kelompok yang lebih beragam dibandingkan penelitian ini. Baiklah, telah selesai presentasi terkait mini riset yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak videonya hingga akhir. Selamat bertemu dan berkontribusi bersama untuk memajukan dunia pendidikan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.